Selamat sore Jemaat Kristus, terkhusus Jemaat GKJ Banyumas. Saat ini tanggal 31 Maret tahun 2021. Di penghujung bulan ini, kita bersama boleh bersekutu dalam persekutuan doa masa Prapaskah dalam terang tema, Ya Bapa, ampunilah mereka. Marilah sebelum kita bersama masuk dalam persekutuan kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 177 bait yang pertama. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah kalinya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Marilah kita bersama berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan dalam persekutuan doa ini dan memohon hikmat Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, pada sore hari ini kami sangat berterima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk dapat bersekutu dan berdoa. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendapat hikmat dari Engkau Tuhan lewat firman-Mu. Ajarlah kami untuk dapat melakukan yang telah Engkau firmankan. Mampukan kami Tuhan untuk meneladani akan kasih-Mu di dalam pergumulan hidup kami. Demikianlah doa yang bisa kami panjatkan. Doa kami yang kurang dari sempurna ini hanya kami alaskan dan panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab sebagai dasar perenungan saat ini terambil dari Injil. Demikian sabdanya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Injil Lukas. Ucapan pertama Yesus ketika dia berada di atas kayu salib merupakan doa yang dipanjatkan Yesus kepada Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Siapakah yang dimaksud mereka dalam ucapan tersebut? Mereka adalah golongan orang Farisi atau ahli Taurat, yakni orang-orang yang menguasai hukum Taurat tetapi menerapkan jauh dari kasih. Juga golongan orang Israel atau Yahudi, yakni orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat
tapi melupakan setiap kebaikan Tuhan. Mereka adalah prajurit-prajurit Romawi. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan keputusan-keputusan Romawi, bahkan keputusan ilegal sekalipun. Semua golongan mewakili manusia yang telah menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu akan apa yang mereka perbuat. Tidak tahu artinya tidak tahu bahwa mereka sedang berpihak kepada dosa. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak pada yang lemah dan sering berbuat kasih kepada siapapun. Mereka begitu antusias menghukum dan menikmati keberhasilan mereka menghukum, karena mereka juga tidak tahu bahwa mereka yang mereka hukum adalah Allah yang menjadi manusia yang datang sebagai juru selamat semua orang yang berdosa. Ampunilah mereka. Artinya, Yesus penuh kasih. Kemurahan hati Allah seolah tidak terpengaruh dengan sikap orang-orang yang membenci atau memanfaatkan keadaan untuk turut menyingkirkan Yesus. Arti yang lain, Yesus sedia berkorban bagi manusia yang berdosa. Dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah korban. Pada saat itu Tuhan Yesus sendiri yang mau jadi korban pengganti supaya manusia diampuni dan diselamatkan. Saudara-saudara, melalui perkataan Yesus di kayu salib, mari kita jadikan suluh untuk mengobarkan kasih kita pada Tuhan. Lihatlah dan ingatlah bahwa Kristus menderita demikian hebat pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan. Yesus berseru-seru kepada Allah Bapa, meminta supaya orang-orang yang telah menyalibkannya itu diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan Yesus yang meminta Bapaknya mengampuni orang-orang yang telah menyebabkan penderitaannya. Menarik untuk kita renungkan sepanjang hidup kita. Mereka secara sadar menuduh Yesus melakukan kesalahan. Namun mereka tidak mengerti karena tidak mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Bahkan yang lebih tidak mengerti lagi, mereka menyalibkan juru selamat dunia. Mari kita bercermin. Bukankah kita seringkali merasa diri benar, merasa diri hebat? Mungkin saat itu karena kita digelapkan oleh dosa, sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Kita yang tidak mampu mengenali kebenaran, dosa membuat kita lupa dan tidak lagi mampu memahami diri kita. Kita tidak mengenal siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Ampunilah kami, karena kami seringkali tidak tahu apa yang kami perbuat. Sudah bersyukurkah kita? Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan mengingatkan kami akan dosa dan tetap sedia mengampuni kami. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Rasa syukur dan kagum atas doa Yesus memohon pengampunan bagi orang yang menganiayanya akan jadi berkat orang lain di sekeliling kita.
ketika sikap Yesus ini mengubahkan kita menjadi seorang yang berkemurahan hati. Ya Bapa, ubahlah kami untuk menjadi murid yang berkemurahan hati. Amin. Marilah kita bersama berdoa. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami telah mendengar dan merenungkan betapa besar kasih kuasa-Mu pada dunia ini. Kami bisa melihat besarnya kasih Yesus, memiliki citra Kristus, dan hidup dalam kasih dan kemurahan pada sesama. Ajarlah kami umat-Mu agar menjadi umat yang rendah hati, melihat dan mengakui dosa diri sendiri dan sedia memperbaikinya. Biarlah persekutuan yang kami bangun agar menjadi tempat saling meneguhkan iman satu sama lain, terutama dalam menghadapi masalah hidup saat ini. Banyak sekali pergumulan hidup kami ya Tuhan, yang kami hadapi. Kiranya Engkau mampukan kami ya Tuhan di dalam menghadapinya. Baik masalah ekonomi, keluarga, maupun di dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kami akan akhiri persekutuan doa pada sore hari ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus akan segala kasih-Mu kepada kami. Doa yang kurang dari sempurna ini kami alaskan dan panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri persekutuan doa pada sore hari ini dengan bernyanyi dari PKJ 212. Besar